Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang di sini maupun yang di rumah, yang nonton siaran langsung maupun siaran tunda. Kita bersukacita pagi ini kita boleh diberi kesempatan untuk bertatap muka, walaupun mungkin lewat layar media, tapi kita yakin berkat Tuhan nggak berkurang kok, ya kan? Kita merasakan berkat Tuhan di sini, di rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Asal kita mengutamakan Tuhan, mempersatukan Tuhan dalam hidup kita, dalam pikiran kita, pasti Tuhan akan berkaya dalam ibadah kita pagi hari ini. Kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita naikkan hati kita saat ini untuk memuji Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, mengakui Dia dalam hidup kita. Bahwa Dialah Allah yang kudus, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Kita ambil saat teduh karena Tuhan sudah memanggil kita berbakti melalui Yesaya pasal yang ke-55 ayat 6 sampai 7. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengakui Tuhan dalam hidup kita, bahwa Dialah satu-satunya penolong kita, satu-satunya yang ajaib dalam hidup kita, yang sanggup menyembuhkan kita, sanggup mengangkat kita, bahkan Tuhan akan menggendong kita saat kita terjatuh. Allah yang luar biasa. Mari kita pujikan Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di
bawa Tuhan semua hidup kami dalam kuasa-Mu, segala permasalahan, segala pergumulan, segala sakit penyakit Tuhan. Kami percaya Tuhan di hadirat-Mu ada kesembuhan, ada mujizat, ada pengampunan, ada kasih karunia. Tuhan, kami percaya Tuhan dimanapun berada kami saat ini Tuhan, Kau ada bersama kami. Roh Kudus-Mu ada dalam hati kami untuk memimpin kami memuji Engkau, menyembah Engkau, dan terutama Tuhan mendengarkan suara-Mu. Tuhan, kami mau berserah penuh dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami mau Engkau bentuk Tuhan. Kami mau ikut kehendak-Mu. Kami mau memasrahkan hidup kami Tuhan, supaya Engkau yang berkuasa dalam hidup kami. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau mengambil bagian yang terbaik. Kami mendengarkan suara-Mu. Kiranya Engkau urapi Bapak Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh mendengarkan tuntunan-Mu, dan kami boleh mengetahui kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon pimpinan-Mu saat ini.
tidak pernah berkesudahan. Bahkan apapun yang kami ingin lakukan ya Tuhan, Engkau senantiasa melihat yang terbaik dapat kami lakukan. Itu sebabnya Tuhan, kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan kasih karunia. Berfirman Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan, kami rindu untuk bisa bersekutu kembali bersama-sama dengan saudara. Namun karena situasi masih seperti sekarang, terpaksa kita mau beribadah di tempat kita masing-masing dengan tuntunan yang sudah diberikan kepada kita sekalian. Dan saya memberi judul khotbah saya adalah tanggung jawab atas pengaruh kita. Tanggung jawab atas pengaruh kita. Ya. Seseorang tidak dapat menghindar dari pengaruhnya terhadap orang lain. Bagaimana ia tidak dapat menghindar dari diri sendiri, dari bayangannya. Saya percaya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menghindari diri dari bayangannya. Ya, karena bayangannya itu adalah diri kita sendiri. Nah, demikian pula kita tidak dapat menghindar dari pengaruh kita. Dan kita harus mengizinkan kalau orang yang belum percaya, ya, mengasihi Tuhan. Demikian sebaliknya, kita harus bisa mengizinkan Tuhan mengasihi orang-orang yang berdosa sekalipun. Karena kita bisa lihat, matahari diberikan untuk siapa? Untuk semua manusia, baik dia orang yang saleh maupun dia orang berdosa, baik pembunuh maupun siapapun juga, ya, kita bisa menikmati matahari, dan kita harus mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Jadi karena hal inilah yang harus menjadi pedoman yang mengendalikan semua tingkah atau perilaku kita. Jadi jangan heran kalau ada orang yang kita berpikir bahwa dia berdosa sekali, tetapi ketika dia sakit, dia minta pertolongan Tuhan, Tuhan langsung menyembuhkan dia. Kita jangan pernah iri terhadap hal seperti itu, karena memang semuanya itu Tuhan berkehendak di dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang kelima ayat 13 dan 16. Dikatakan begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, yang memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bertanggung jawab untuk segala sesuatu yang telah diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Kita dijadikan oleh Tuhan garam dunia, terang dunia. Buat apa? Ya, kalau tidak ada yang kita bisa lakukan. Padahal Tuhan mau supaya kita bertanggung jawab terhadap terang yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya. Kita bertanggung jawab atas pengaruh kita. Ayat yang ke-16, demikian hendaklah terang bercahaya di depan orang. Perhatikan, hendaklah keberadaanmu sebagai orang percaya, sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang yang dilimpahi kasih karunia oleh Tuhan, ya, Tuhan menghendaki agar kita bisa berperan dalam kehidupan kita. Karena kasih yang kita miliki menyadarkan
menyadarkan kita akan tanggung jawab atas pengaruh yang kita miliki. Jadi saudara-saudaraku, misalnya gini, ketika kita pulang sampai di rumah, karena kita ada masalah di tempat kita bekerja, ada masalah, terus kita pulang dengan keadaan yang tidak seperti biasanya, kita cemberut, kita diam aja, pasti itu akan berpengaruh terhadap seluruh isi rumah, baik istri dan anak-anak kita, ya. Nah demikian juga Tuhan menghendaki agar terang yang ada pada kita, agar berkat-berkat yang ada pada kita bisa kita salurkan buat orang-orang yang membutuhkan, ya. Hendaklah kamu bercahaya di depan orang. Hal ini membuat kita berhati-hati supaya tidak membuat orang lain tersandung. Jadi saudara-saudaraku, kalau ada orang Kristen, yang maksud saya orang percaya kepada Tuhan, tetapi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, orang akan melihat ini, ya. Dia akan melihat, oh orang Kristen kayak begitu, katanya orang Kristen penuh kasih, ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan, ya. Terus kalau dianiaya sekalipun dia tetap mengampuni. Itu yang diharapkan bisa dilihat pada orang Kristen dari orang dunia ini, ya. Orang dunia ingin melihat kasih yang kita miliki. Jadi kita tidak boleh membuat orang yang membenci Tuhan, ya, jatuh tersandung. Kita tidak boleh membuat orang yang membenci Kristus jatuh tersandung. Kita tidak boleh membuat orang-orang yang tidak peduli terhadap kekristenan jatuh tersandung, ya. Yang berikutnya, kita tidak boleh menyebabkan saudara seiman jatuh tersandung. Jadi kita di mana-mana kita menjadi berkat, baik buat orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang membenci Tuhan Yesus Kristus, kita tetap harus mengasihi mereka. Karena apa? Kita tahu firman Tuhan berkata bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu demi kemuliaan nama Allah, kita akan bisa menjadi berkat. Kalau kita melihat berita-berita yang kita lihat, baik di TV maupun di HP, di YouTube, ya, bahkan juga kita bisa melihat demo-demo yang ada di mana-mana, itu selalu menyudutkan kita sebagai orang Kristen, ya. Karena itulah yang panggilan kita. Kamu akan dibenci oleh dunia ini karena kamu pengikutku. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Walaupun kita dibenci, kita tetap harus mengasihi orang yang membenci kita. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus di kayu salib, terpentang, tangan kaki dipaku, terus dia melihat orang-orang yang melakukan itu padanya, apa yang Tuhan Yesus katakan? Bapa, kasihilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi orang yang membenci saudara dan saya, mereka tidak tahu bahwa mereka sedang dipakai oleh senjata kegelapan, dan dipakai oleh iblis untuk menjadi senjata kegelapan, ya. Tetapi kita sebagai orang yang sudah diberkati, sudah dijadikan ciptaan baru, kita harus menjadi terang bagi mereka. Kita harus bisa menolong mereka bagaimanapun keadaan mereka. Baik, perkara yang kedua, kita harus dengan tulus peduli terhadap kesejahteraan saudara-saudara seiman yang lebih lemah, ya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan Yesus memperingatkan kita untuk tidak membuat saudara yang lebih lemah jatuh ke dalam dosa. Karena saudara-saudara, banyak hal yang dapat membuat saudara kita yang sangat sederhana, yang katakanlah kehidupannya di bawah normal, ya, tersakiti. Mereka tersakiti karena perbuatan kita. Dengan apa? Ketika kita merendahkan dia, ketika kita menganggap dia tidak penting,
menyakiti dia, dan itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena apa? 1 Korintus 8 ayat 12 mengatakan begini, jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dijadikan terang bukan untuk main-main ya. Kita harus mempertanggungjawabkan terang dan garam yang kita sudah dijadikan garam Tuhan. Karena apa? Garam yang tawar nggak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Nah, supaya Tuhan menghendaki supaya berkat rohani yang kita miliki itu dapat kita manfaatkan, kita gunakan untuk melayani orang, baik dia saudara seiman, baik orang-orang yang memuji Tuhan, baik orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita bertanggung jawab supaya terang yang ada pada kita bercahaya, sehingga ketika mereka melihat kita, mereka melihat bahwa kita adalah orang yang baik. Dunia tahunya baik dan buruk, ya. Dunia tahunya baik dan buruk. Nah, kalau kita sebagai orang percaya, yang dilihat hanya keburukan kita, karena orang dunia melihatnya seperti itu. Mereka tidak akan memuji kita walaupun kita melakukan perbuatan baik. Tapi ketika kita melakukan perbuatan yang salah sekali saja, itu menjadi bahan perbincangan di antara mereka, dan itu sangat tidak menyenangkan. Jadi saudara-saudaraku, kita harus menjadi pembangun dan bukan perusak. Ayat yang ke-13a dan yang ke-14, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kasih selalu menampakkan diri, tujuannya untuk menerangi dan menjadi berkat. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah memiliki kasih Kristus. Kita sudah dijadikan anak-anak Allah. Kita hidup di dalam kehendak Tuhan, dan Tuhan mau supaya kasih kita terlihat, supaya kasih kita dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi kita tidak boleh menutupi apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kasih Kristen tidak dirancang untuk mementingkan diri sendiri. Ya, sekali lagi, kasih Kristen tidak dirancang untuk mementingkan diri sendiri. Kita diberi kemampuan-kemampuan oleh Tuhan untuk kebaikan orang lain, dan orang lain diberi kemampuan juga untuk kebaikan kita. Karena kita adalah masyarakat atau makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dengan orang-orang siapapun juga. Nah, oleh karena itu, mari kita jadikan kasih yang kita miliki, ya, kasih yang kita miliki ini untuk kepentingan orang banyak. Baik dia orang yang membenci Kristus, baik dia orang yang tidak peduli dengan kekristenan, maupun saudara seiman. Kita harus menjadi saluran berkat buat orang-orang itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, Tuhan Yesus Kristus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia bisa saja bertata di sorga, nggak pernah turun ke dunia. Tetapi bukan itu yang dilakukan oleh Tuhan. Dia datang ke dunia justru untuk mencari orang-orang berdosa, termasuk saudara dan saya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa dipakai oleh Dia untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Nah, tapi kalau kita sudah menjadi orang percaya, sudah dijadikan anak-anak Allah, tapi kehidupan kita senantiasa membuat orang lain menjadi tersandung, kehidupan kita membuat orang lain menjadi tidak suka, kita bukan hanya mempermalukan diri kita, tetapi kita mempermalukan Allah. Ya, karena kita adalah terang Tuhan. Saya percaya ketika lampu di rumah PLN semua mati, bah, satu komplek mati, pasti setiap orang akan mencari lilin.
walaupun lilin kecil, tapi kalau dia berfungsi, taruh di tengah-tengah rumah, orang lain di rumah bisa saling berinteraksi satu sama yang lain. Tetapi kalau gelap semua, nggak ada cahaya sedikit pun, kita jalannya kesandung. Amin. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Kehidupan kita harus senantiasa menjadi terang Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kita diberi kemampuan-kemampuan untuk kebaikan orang lain. Nah, demikian pula sebaliknya, orang lain diberi kemampuan-kemampuan untuk kebaikan kita juga. Itu sebabnya baik kita maupun orang lain, kita jangan melihat mereka bahwa dia bukan saudara seiman, dia orang yang berdosa, kita harus menjauhi diri. Kita di dalam kekristenan nggak ada kafir-kafiran ya. Walaupun kita dibilang kafir segala macam, nggak masalah. Itu kan kata dia, bukan kata Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang mengatakan kamu kafir, itu baru bermasalah. Ya. Jadi saudara-saudaraku, kasih Kristen tidak dirancang untuk mementingkan diri sendiri, tetapi kita harus menjadi saluran berkat. Yang berikutnya, kasih Kristen selalu memikirkan orang lain. Tujuannya supaya apa? Sebanyak-banyaknya orang yang belum percaya kepada Tuhan melihat kasih yang ada pada kita, kasih Tuhan yang ada pada kita, bisa saja orang itu menjadi percaya kepada Tuhan. Karena apa? Kita hanya mengasihi dia melihat bahwa kita adalah orang yang baik, dan akhirnya apa? Dia menjadi sahabat kita. Nah, setelah dia menjadi sahabat kita, kita harus berkumpul terus berdoa supaya dia juga diselamatkan oleh Tuhan. Saya waktu ayah saya belum bertobat karena berbeda keyakinan. Saya setiap malam, setiap saat, setiap ada kesempatan untuk berdoa, saya berdoa buat ayah saya karena saya mengasihi dia. Tetapi dia tidak mengasihi Tuhan. Di tempat persekutuan atau di tempat di mana saya membuka persekutuan, selalu saya pada waktu doa saya minta supaya saya didoakan. Setiap pagi ketika saya membuka mau mulai kehidupan di pagi itu, saya bangunkan ibu saya, kakak saya, adik-adik saya, kita belajar firman Tuhan. Dan ayah saya selalu pergi keluar. Ayah saya selalu pergi keluar. Pada satu saat mungkin ayah saya berpikir, ini apa aja sih yang diomongin setiap pagi gitu ya. Pada waktu akhirnya dia berdiri depan pintu, karena pintunya yang separuh kaca ya, saya berdiri situ. Saya berdoa keras-keras, Tuhan tolong ayah, berikan dia kesehatan, berikan kemampuan untuk mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Nah, rupanya dia berpikir, oh, tiap hari saya didoakan. Nah, setiap saya mau berangkat ke kantor, saya waktu itu bekerja di lembaga pelayanan mahasiswa, saya bawa selalu saya bawa traktat, saya taruh di atas meja. Dibaca atau tidak dibaca terserah, yang penting saya taruh di atas meja. Lama-kelamaan saudara-saudara, apa yang terjadi? Ketika saya harus dengan tim pergi ke Surabaya, ke Malang, terakhir ke Bandung selama 1 bulan untuk pelayanan penginjilan. Tahu-tahu ibu saya bilang gini, malam-malam, ya, Bapak sekarang sudah minta diajarkan bagaimana berdoa. Wah, saya langsung sukacita luar biasa. Karena apa? Orang yang saya kasihi akhirnya mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan sejak saat itu saya bilang begini kepada Tuhan, Tuhan, inilah saya, pakailah saya. Apapun yang Tuhan kehendaki dari saya serahkan kepada Tuhan. Dan sejak saat itu secara diam-diam senang, karena ibu saya Katolik, tentang kekristenan, bahwa Tuhan penyelamat kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Hanya Dia
yang bisa menyelamatkan kita. Terus saya pakai ibu saya, dan ibu saya cerita ke ayah saya. Nah kalau ayah saya ingin tahu banyak, dia tidak tanya ke ibu saya, tapi dia tidak langsung tanya ke saya, dia tanya ke ibu saya tanya ke saya. Jadi seperti itu. Dan akhirnya secara diam-diam ayah saya pergi ke pastor untuk menjadi orang percaya. Dulu background saya adalah orang Katolik, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan karena saya melalui peristiwa tertentu saya diperkenalkan dengan Tuhan Yesus Kristus, dan saya belajar banyak tentang firman Tuhan. Dan akhirnya saya ikut di sekolah STBI. Tapi waktu itu ada STBI ekstensi, jadi saya belajar di Jakarta. Terus 6 bulan sebelum wisuda saya harus ke kampus untuk pengenalan kampus. Nah jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin terang yang kita miliki. Kita sudah dijadikan garam oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa memasinkan dunia ini. Saya percaya ketika kita masak kalau kurang garam aja rasanya jadi hambar. Tapi kalau garam yang ditaruh itu sudah ditaruh 1 sendok kecil, nggak asin juga. 1 sendok makan nggak asin juga. 1 sendok pasir nggak asin juga. Lalu kita bilang apa? Ini garam apaan sih ini? Kok nggak ada rasa asin-asinnya? Ya. Akhirnya dibuang dan diinjak orang. Nah, saudara-saudara, Tuhan ingin saudara dan saya menjadi bagian dari rencana Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang, baik orang tidak percaya, baik orang yang tidak peduli, terutama saudara-saudara seiman. Jadi, apa yang harus kita lakukan? 1, kita bertanggung jawab untuk melakukan peran kita. Kamu adalah garam dunia. Perhatikan, kamu adalah garam dunia, bukan garam di rumah tangga masing-masing, bukan garam dunia. Berarti kita harus bisa menjadi alat Tuhan supaya kita bisa menggarami dunia dengan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Kamu adalah terang dunia. Bayangkan kita dijadikan terang oleh Tuhan, walaupun orang melihat kita tidak memperhatikan kita disepelekan, tetapi kita adalah terang dunia sebenarnya. Yang kedua, jadikanlah hidup kita sesuai dengan tujuan penciptaan baru kita. Allah memberikan kehidupan yang baru dan sifat-sifat yang baru di dalam Kristus. Jadi ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus, mulai saat itu Dia yang menjadi utama dalam kehidupan kita. Tetapi yang terjadi sekali lagi, banyak orang Kristen percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi mereka tidak mempercayainya. Banyak orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak mempercayainya. Sehingga segala sesuatu yang dia lakukan dengan kemampuan sendiri. Segala sesuatu yang dia gumuli sendiri. Dia berusaha sendiri supaya tujuannya tercapai. Nah, bukan untuk itu kita ada di dalam dunia ini. Kita dijadikan oleh Tuhan untuk menjadi terang bagi siapapun. Ya. Yang ketiga, kita mendatangkan kemuliaan bagi Allah ketika kita melakukan peran kita, melayani sebanyak-banyaknya orang dengan memberitakan kepada mereka bahwa Tuhan mengasihi mereka, supaya mereka juga mendapatkan keselamatan. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan karena pada akhirnya ayah saya mengenal Tuhan Yesus Kristus, bukan karena kegagalan dan kehebatan saya, tapi karena apa? Saya mengasihi ayah saya. Saudara pasti mengasihi istri saudara. Saudara pasti mengasihi suami saudara. Saudara pasti mengasihi teman-teman saudara, anak-anak saudara.
Doakanlah mereka supaya mereka juga pada akhirnya mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Karena hanya Dialah yang dapat menyelamatkan kita. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Dia ingin bekerja, Dia ingin melakukan apa yang jadi kehendaknya melalui saudara dan saya, melalui gerejanya, ya. Karena gereja adalah kumpulan orang-orang yang telah dimenangkan oleh Tuhan, kumpulan orang-orang yang sudah menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya, kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya garam, kita dijadi seumpama garam, kita dijadikan oleh Tuhan terang. Tujuannya apa? Bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Tuhan. Karena Tuhan mau supaya sebanyak-banyaknya orang diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa dulu. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Mu tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan karena melalui kami Tuhan berkarya, Tuhan memenangkan jiwa-jiwa baru, Tuhan memberikan kepada kami kasih karunia sehingga kami dapat melakukan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu kami rasakan senantiasa, dan berkat-berkat-Mu melimpah atas hidup kami supaya kami menjadi saluran berkat bukan saja bagi setiap orang yang percaya, bahkan orang yang membenci Engkau sekalipun Tuhan mengasihi mereka. Dan Tuhan ingin kami melakukan itu bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah selesai diberitakan. Biarlah kekuatan dan kebenaran firman-Mu ini kuasanya akan terus bekerja, sehingga melalui kami, melalui orang-orang pilihan Tuhan, kami dapat memberitakan kebenaran Tuhan dan banyak orang yang dimenangkan bagi Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam berkat nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah menuntun kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi pribadi yang pastinya lebih bertanggung jawab sesuai dengan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita dari Mazmur pasal yang ke-54 ayat 8-9. Panggilan pemberi, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan, dan mataku memandangi musuhku. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami terus melihat akan kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah menjaga kami, melindungi kami sepanjang minggu ini. Ketika kami berkumpul pada saat ini Tuhan, Engkau sungguh menyatakan akan kasih-Mu yang besar, memberi kesehatan yang terbaik Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, pada saat ini Tuhan, kami juga ingin menunjukkan rasa kasih kami kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kami berikan. Seberapapun yang akan kami berikan Tuhan, ketika Engkau memberkatinya, persembahan ini sungguh-sungguh akan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan kami di Gereja Baptis Kunciran, di mana akan ada banyak orang yang dapat dilayani dan dapat mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pada saat ini persembahan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan, silakan menitipkan di gereja tiap hari Minggu pukul 8 sampai 8:45 menit, atau bisa transfer ke rekening gereja. Setelah transfer, bukti transfer bisa difoto dan kirim WA ke nomor Pak Pendeta. Kita masih tetap ibadah online sementara masih pandemi sampai menunggu kebijakan dari pemerintah. Pokok-pokok doa syafaat yang harus kita doakan yaitu bangsa negara, masa pandemi supaya segera berakhir, gereja kita dan pelayanannya, serta saudara-saudara kita yang sakit, kita bisa
ucapan kita, bahkan dalam doa kita sehari-hari. Saatnya juga kita akan mendengarkan doa pengembalaan dan doa berkat. Pastinya bahwa banyak yang kita bawa saat ini untuk kita doakan, untuk kita minta kepada Tuhan dalam pergumulan kita, dalam masalah kita. Kita memiliki Tuhan yang ajaib yang akan memberikan jalan keluar, yang akan memberikan kita kekuatan. Mari kita pujikan dalam Yesus. Sampai saat ini Tuhan, kami masih terus berhadapan dengan orang-orang, berhadapan dengan ketakutan-ketakutan, berhadapan dengan hal yang tidak menyenangkan bagi kami. Kami tidak dapat berinteraksi karena situasi saat ini. Kami tidak dapat saling berkunjung karena situasi saat ini. Banyak orang yang akhirnya menjadi takut karena COVID-19. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berkesudahan. Engkau akan memakai pimpinan-pimpinan di dalam negara kami, terutama Presiden, untuk dapat segera mengambil keputusan
dan melakukan hal yang terbaik demi kesejahteraan masyarakat banyak. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami Tuhan yang saat ini juga sedang mengalami sakit penyakit yang begitu dahsyat. Kami teringat akan Pendeta Balong Heru yang sekarang sedang mengalami drop kesehatannya. Dia harus cuci darah, tapi kami percaya Tuhan Kau akan menolong dia apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, dalam kehidupannya. Tuhan pasti tolong. Demikian juga kami terus berdoa untuk Ibu Lydia, kami juga berdoa untuk Ibu Wahab, kami juga berdoa untuk Ibu Huta Barat, dan kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami siapapun mereka yang sedang mengalami sakit penyakit. Jamah tubuh mereka Tuhan, biar kesembuhan terjadi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Seluruh kehidupannya adalah milik Tuhan. Itu sebabnya biarlah kehendak-Mu yang jadi atas mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak baik tingkat SD maupun sampai perguruan tinggi yang harus melanjutkan studi mereka melalui online. Banyak keluhan-keluhan yang terjadi karena ketidaksiapan keluarga untuk menolong anak-anak mereka. Tuhan, ini sebabnya kami mohon pertolongan Tuhan supaya situasi saat ini boleh menjadi kondusif kembali. Kami dapat melakukan aktivitas kami kembali, kami dapat bekerja kembali, karena ini sangat berpengaruh dalam kehidupan setiap rumah tangga. Bapak sekali banyak teman-teman kami juga yang harus kehilangan pekerjaan, yang harus dirumahkan, yang harus hidup serba kekurangan karena penghasilan mereka harus dipotong. Itu sebabnya saya mohon pertolongan ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan jalan keluar bagi pemerintahan kami, bagi Presiden, Wakil Presiden dan jajaran menterinya, supaya dapat bekerja sama untuk bisa menjadikan Indonesia ini menjadi negara yang kuat dalam perekonomian dan kesejahteraan dirasakan oleh setiap orang. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang harus kehilangan pekerjaan karena situasi saat ini, dan usaha-usaha yang harus terhenti karena peristiwa saat ini. Kami mohon pertolongan ya Tuhan. Sekali lagi kami mohon pertolongan ya Tuhan. Pelayanan gereja juga menjadi terganggu di mana-mana tempat. Bahkan banyak ketika gereja tidak bisa dijadikan tempat persekutuan dalam situasi saat ini, mereka dianjurkan untuk beribadah di rumah masing-masing. Tetapi banyak penolakan dari tetangga untuk ibadah, orang-orang percaya ibadah di rumah masing-masing. Itu sebabnya kami mohon pertolongan dari Tuhan. Ampunilah mereka orang-orang yang melarang, ampunilah mereka orang-orang yang tidak suka terhadap Kristenan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Kau tetap mengasihi orang-orang itu. Bahkan Rasul Paulus yang tadinya seorang penjahat, yang tadinya seorang yang sangat fanatik, Tuhan ubah sedemikian rupa menjadi seseorang yang penuh berkat, menjadi seseorang yang terpanggil untuk melayani Tuhan. Sebab sekali lagi Tuhan, kami serahkan gereja-Mu, kami serahkan pelayanan gereja-Mu, kami serahkan rumah tangga setiap jemaat-Mu, baik di gereja Baptis Indonesia Kuntilan maupun gereja-gereja lain, denominasi apapun. Tolong mereka Tuhan, supaya tetap dipersatukan dalam kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami doakan supaya setiap kami diberkati oleh Tuhan, setiap kami dapat melakukan perkara-perkara yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya semua orang dapat menikmati bahwa Tuhan baik. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa pimpinan serta penyertaan Roh Kudus
menyertai saudara sekalian